Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus. Kita bersyukur pada malam hari ini kita bertemu kembali dalam persekutuan doa dan penelaran Alkitab secara online. Tapi walaupun secara online, mari hati dan pikiran kita tetap fokus kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan memulai, tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau begitu baik kepada setiap kami. Kasih-Mu selalu mengiringi kehidupan kami. Kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau setia kepada setiap kami. Ampuni kami yang mungkin terkadang kala tidak setia kepadamu Tuhan. Untuk itu Tuhan, layakkan setiap kami pada malam hari ini kembali boleh berdoa bersama dan melakukan penelaran Alkitab. Tuhan memberkati setiap kami sehingga kami diberikan hati yang sungguh untuk boleh mengikuti ibadah kami pada malam hari ini walaupun secara online. Terima kasih ya Tuhan, di atas ini ampuni kesalahan dan dosa kami. Di dalam dan demi nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan memuji Tuhan dan berdoa bersama, dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari hamba-Nya. Di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku.
Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari yang wanita saja katakan, musim akan selalu, kasih Tuhan tak akan berubah. Mari yang pria katakan, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Bersama-sama, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Percayalah, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Yang percaya, kau boleh angkat tangan dan katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan
Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita memuji Tuhan untuk anugerah-Nya yang tak berkesudahan dalam kehidupan kita. Dan kita juga memuji Tuhan, malam hari ini kita boleh belajar bersama-sama kembali firman Tuhan. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih karena Engkau terus bersabda kepada kami, berfirman kepada kami melalui Alkitab yang kami baca dan renungkan tiap-tiap hari. Kami memuji Engkau untuk waktu ini dalam persekutuan doa. Kiranya Tuhan memberkati kami melalui firman-Mu yang akan kami dengar bersama-sama pada malam hari ini. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami, Roh Kudus yang akan terus bekerja, memberikan hikmat pengertian bagi kami, mengajar kami supaya kami mengerti firman-Mu dan melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagian Alkitab yang kita baca pada malam hari ini terambil dari Matius pasalnya yang ke-11. Matius pasal 11 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-30. Matius pasal 11 ayat 28 sampai ke-30 firman Tuhan berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah cukup akrab dengan bagian firman Tuhan ini. Kita seringkali mendengar bagian firman Tuhan ini, dan ayat ini secara khusus di ayat yang ke-28 menjadi ayat yang begitu menyenangkan hati kita, barangkali menjadi salah satu favorit dalam kehidupan kerohanian kita. "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Orang seringkali salah memahami bagian firman Tuhan ini. Orang sering memahaminya bahwa Tuhan akan memberikan ketenangan hati, Tuhan memberikan kelegaan bagi orang-orang yang mengalami persoalan-persoalan dalam kehidupan mereka, pergumulan-pergumulan dalam kehidupan mereka. Orang seringkali menunjuk ayat ini berbicara tentang persoalan-persoalan atau pergumulan-pergumulan jasmani, pergumulan mengenai penyakit, pergumulan berkaitan dengan kehidupan ekonomi, pergumulan mengenai kehidupan keluarga, ataupun pergumulan-pergumulan yang lain yang menyangkut jasmani dan materi kita. Tetapi sesungguhnya bagian firman Tuhan ini, meskipun betul Tuhan itu sumber pertolongan kita, sumber damai sejahtera kita, sumber ketenangan hati kita atas semua pergumulan hidup kita, tetapi ayat ini berbicara yang terutama bukan soal pergumulan jasmani, bukan soal pergumulan materi, tetapi menyangkut kehidupan orang percaya, bagaimana mereka menjalani kehidupan dalam kesalehan yang sebenarnya, kesalehan yang sejati. Bagian firman Tuhan ini merupakan bagian undangan Yesus Kristus bagi orang-orang yang mengalami pergumulan karena tekanan-tekanan yang mereka hadapi karena mereka dituntut untuk hidup saleh. Orang-orang yang berhadapan dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang tertekan karena kesalehan-kesalehan legalistik yang dituntut, yang diajarkan oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang mengajarkan kesalehan yang sifatnya legalistik, yang sudah tentu ini ditentang oleh Yesus Kristus, karena kesalehan yang legalistik itu bertentangan dengan kebenaran. Kesalahan legalistik yang dimaksudkan adalah bahwa orang bisa mencapai kesempurnaan di hadapan Tuhan dengan usahanya sendiri. Ini yang diajarkan oleh orang Farisi, ahli Taurat. Mereka mengatakan bahwa orang bisa mencapai kesempurnaan di hadapan Tuhan dengan usahanya sendiri, dengan kemampuannya sendiri. Ini adalah sebuah kesalehan yang sifatnya legalistik. Kesalahan legalistik itu berarti juga ketaatan pada hukum Taurat tidak ditempatkan
sebagai sarana untuk semakin mengenal Allah dan semakin mengasihi Allah. Tetapi justru hukum Taurat itu yang dijadikan tujuan. Kepatuhan kepada Tuhan digantikan dengan kepatuhan terhadap hukum Taurat. Kepatuhan terhadap hukum Taurat tapi tanpa disertai kasih yang dalam kepada Allah, kasih yang sesungguhnya kepada Allah. Maka legalisme yang diajarkan dan dipraktekkan oleh orang Farisi dan ahli Taurat justru membawa pada kebinasaan, tidak membawa kepada perkenanan Tuhan. Apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus dalam ayat yang kita baca tadi sebetulnya adalah sebuah undangan pada pengharapan untuk memperoleh anugerah Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, jaminan untuk menjalani kehidupan kesalehan bukan dengan kemampuan, dengan kekuatan sendiri, tapi dengan bersandar dan mengandalkan pada kekuatan Allah, pada pribadi Yesus Kristus sendiri. Ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini adalah sebuah undangan untuk datang kepada Yesus Kristus, dan di dalamnya terdapat janji kelegaan. Problem, persoalan yang dihadapi oleh orang-orang yang diundang untuk datang kepada Yesus Kristus adalah karena mereka merasa begitu tertekan karena harus mengikuti atau mematuhi semua tuntutan hukum Taurat. Maka kemudian Yesus Kristus dalam bagian firman Tuhan ini menyatakan bahwa satu-satunya solusi atas beban yang dialami oleh orang-orang tersebut, keletihan, kelesuan yang dialami oleh orang tersebut karena beban mematuhi hukum Taurat itu hanya dijumpai di dalam Yesus Kristus saja. Pribadi Yesus Kristuslah satu-satunya solusi untuk mengatasi keletih lesuan mereka dan beban berat yang mereka hadapi. Sekali lagi, ayat ini bukan berbicara soal pergumulan jasmani, tentang sakit penyakit, tentang ekonomi, tentang keluarga dan sebagainya. Tapi ayat ini ditujukan, undangan yang ditujukan bagi orang-orang yang mengeluh karena beratnya hukum Taurat yang harus mereka taati, yang penuh dengan ritual, yang penuh dengan upacara-upacara, yang penuh dengan tradisi-tradisi yang diajarkan oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Sebuah legalisme, penafsiran yang salah terhadap hukum Taurat, terhadap hukum Musa yang diajarkan oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Ayat Matius pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-4 memberikan sebuah catatan kepada kita. Mereka mengikat beban yang berat lalu meletakkan di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Ayat ini berbicara tentang orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang menaruhkan beban yang berat supaya orang-orang Yahudi mentaati hukum Taurat dengan aturan-aturan yang mereka buat sendiri, dengan tradisi-tradisi yang mereka buat sendiri, tetapi mereka sendiri tidak mau menanggung beban yang berat itu. Sekali lagi, ayat ini ditujukan bagi orang-orang yang mengalami beban yang berat, mengeluh karena beratnya aturan-aturan yang mereka harus taati, ritual-ritual yang harus mereka ikuti, tradisi-tradisi yang harus mereka ikuti. Adakah orang bisa melunasi hutang dosanya? Sebuah pertanyaan yang patut diajukan kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang mengajarkan bahwa dengan kemampuan sendiri mereka bisa mencapai hidup sempurna, kesalehan yang sempurna di hadapan Tuhan. Tapi sesungguhnya ketika orang semakin berusaha untuk mematuhi semua tuntutan hukum Taurat itu, mereka justru menemui kegagalan demi kegagalan. Kita bisa membayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau seluruh perjanjian lama itu kemudian secara khusus hukum Taurat 5 kitab Musa, kalau dihitung-hitung semua
seperti yang dilakukan oleh orang Farisi dan ahli Taurat, maka ada 613 aturan dan larangan yang harus dipatuhi, diikuti oleh orang-orang Yahudi menurut tradisi orang Farisi dan ahli Taurat. Dari 613 itu 365 diantaranya berupa larangan-larangan yang harus dihindari, dan perintah-perintah yang harus dituruti 248 perintah. Bagaimana mungkin orang bisa menjalani 613 aturan tersebut? Bagaimana bisa mentaati semua tuntutan itu? Itulah sebabnya orang mengeluh, karena begitu beratnya aturan yang harus diikuti, hukum Taurat yang harus ditaati. Tetapi Yesus Kristus datang dan memberikan tawaran kepada orang-orang yang mengalami keletihan, kelesuan, beban berat karena berusaha dengan kekuatannya sendiri untuk mematuhi hukum Taurat. Karena hukum Kristus adalah hukum yang memerdekakan. Hukum Kristus adalah hukum yang memberikan kelegaan, bukan memberikan beban berat bagi orang-orang yang diundangnya untuk datang kepada Yesus Kristus. Galatia pasal 5 ayat 1. Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat 29 berbicara tentang undangan pemuridan dan janji ketenangan bagi orang-orang yang mau datang kepada Yesus Kristus. Pemuridan senantiasa diawali dengan undangan untuk datang kepada Yesus Kristus, mengakuinya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Kesediaan hati, kesediaan diri untuk mengikut Tuhan. Dan kemudian barulah orang tersebut masuk dalam proses pendewasaan rohani, menjadi seorang murid Kristus yang mengikuti teladan Kristus. Artinya panggilan datang pada Yesus Kristus itu tidak hanya berhenti pada kelepasan dari legalisme, aturan yang mengikat, aturan-aturan tradisi yang diajarkan oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Bukan berhenti pada kebebasan dari legalisme itu, tetapi Yesus Kristus juga mengajar bahwa ketika mengikut Tuhan itu bukan berarti semuanya kemudian menjadi ringan, semuanya tanpa masalah, semua tanpa komitmen, semua tanpa penyerahan diri. Yesus Kristus memberikan sebuah ajakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati." Sebuah ajakan yang disampaikan oleh Yesus Kristus supaya mereka mengikuti ajaran Yesus Kristus sebagai interpretasi atau tafsiran terhadap hukum Taurat dan koreksi terhadap ajaran-ajaran yang salah yang disampaikan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Jika kita memperhatikan Matius pasalnya yang kelima, maka kita melihat disitulah koreksi Yesus Kristus terhadap tafsiran-tafsiran yang salah dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Matius pasal 5 ayat 17-20 berkata, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi." Dan seterusnya ayat 19 sampai ayatnya yang ke-20. Yesus memberikan sebuah interpretasi yang baru terhadap kesalahan-kesalahan pengajaran yang disampaikan oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Salah satunya misalnya, orang Farisi ahli Taurat mengajarkan, "Kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu." Mereka mengurangi perintah Allah dan menambahkan sesuatu yang lain yang tidak ada pada perintah Allah. Imamat mencatat sesungguhnya perintah itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ada sesuatu yang dihilangkan oleh orang Farisi ahli Taurat, yaitu seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu. Tapi orang Farisi ahli Taurat yang berkata kasihilah sesamamu manusia, titik. Lalu mereka menambahkan sesuatu yang lain, bencilah musuhmu. Tidak ada dalam kitab Imamat
tentang mengasihi sesama, bencilah musuhmu. Maka Yesus memberikan koreksi terhadap ajaran yang disampaikan oleh orang Farisi ahli Taurat, dan Yesus berkata, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesama manusia. Aku berkata kepadamu. Mereka berkata, kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan kasihilah musuhmu. Berdoalah bagi mereka yang membenci kamu. Ini tafsiran Yesus, ajaran Yesus yang harus diikuti. Yesus memberikan tafsiran baru terhadap ajaran-ajaran yang salah yang disampaikan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Tetapi bukan berarti Yesus membawa mereka untuk anti terhadap hukum Taurat. Tidak. Tetapi Yesus Kristus sebagai pribadi yang dikatakan lemah lembut dan rendah hati, Yesus mau menawarkan sesuatu yang berbeda, bukan tekanan-tekanan yang berat yang diberikan kepada orang-orang yang mau mengikutinya. Tapi Yesus meminta supaya mereka belajar terhadap apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus, bahkan teladan yang diberikan oleh Yesus Kristus, sebab Yesus Kristus adalah pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Pribadi yang lemah lembut dan rendah hati itu akan menghadirkan ketenangan jiwa, bukan mendatangkan tekanan-tekanan yang semakin berat dalam kehidupan pengikut-pengikutnya. Karena Yesus Kristus adalah pribadi yang memahami kekurangan, pribadi yang memahami kelemahan, pribadi yang memahami ketidakberdayaan seseorang untuk mematuhi hukum Taurat. Tetapi hal ini bukan berarti Kristus berkompromi terhadap ketidaktaatan, bukan berarti Kristus berkompromi terhadap dosa. Tapi Yesus begitu memahami ketidakberdayaan orang-orang untuk mematuhi semua tuntutan hukum Taurat, karena itu hanya bisa ditaati, dipenuhi di dalam Kristus Yesus sendiri. Maka Yesus mau katakan, tak perlu engkau merasa terancam, tak perlu engkau merasa takut disalahpahami, tak perlu engkau takut merasa ditolak. Yesus memberikan tawaran, aku memberikan ketenangan kepadamu, jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Segala usaha kita, segala usaha manusia untuk mencapai ketenangan di luar Kristus akan sia-sia. Tapi kalau kita mencari ketenangan dalam Kristus, kita akan menjumpainya, ketenangan di sana, damai sejahtera di sana. Bahkan ketika kita harus mencari atau mentaati hukum-hukum Allah atau perintah Allah. Segala usaha mencari ketenangan di luar Yesus Kristus akan sia-sia dan hanya menghasilkan keputusasaan dan kehancuran, bahkan kebinasaan. Itulah sebabnya Yesus memberikan tawaran, pikulah kuk yang kupasang dan bebanku pun ringan dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Beban ringan bagi yang mengikuti Yesus bukan berarti bahwa pemuridan dan hidup salah itu perkara yang ringan, perkara yang mudah. Tetapi kehidupan mengikuti Yesus sebagai murid Kristus dan kehidupan salah itu menuntut sebuah komitmen hidup, penyangkalan diri yang total secara menyeluruh. Kenapa Yesus berkata bebanku pun enak dan ringan? Yesus mau berkata kepada kita, kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang mendengarkan pada waktu itu, bahwa ketaatan dan kesalehan terhadap hukum, terhadap perintah Allah yang bersumber dari hati yang mengasihi Allah, pasti menghasilkan sukacita, bukan menghasilkan beban-beban yang berat. Kalau kita mengasihi Allah dengan segenap hati kita, maka semua tuntutan Tuhan, perintah-perintah Allah itu akan kita lakukan dengan penuh sukacita, tanpa merasa beban sebagai sebuah beban yang sangat berat. Perintah Allah itu tidak akan pernah menjadi berat kalau kita melakukannya dengan hati yang penuh kasih kepada Allah. 1 Yohanes pasalnya yang kelima berkata kepada kita di ayatnya yang ketiga, sebab inilah kasih kepada Allah,
yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Kita seolah-olah menjalani kehidupan kita, kadang-kadang kita merasa begitu berat untuk mentaati perintah-perintah Tuhan, aturan-aturan Tuhan, dalam hal berdoa, dalam hal membaca firman Tuhan, dalam hal memberikan persembahan, dalam melakukan disiplin-disiplin rohani. Mungkin kita seringkali merasakan berat, seperti sebuah beban yang sangat berat. Harus mematuhi ini, harus mematuhi itu. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita pada malam hari ini, kalau kita mengasihi Allah dengan segenap hati kita, maka perintah-perintah itu tidak berat. Kalau kita mengasihi Allah dengan segenap hati kita, maka kita akan terus-menerus berusaha untuk mentaati Allah dalam kehidupan kita tiap-tiap hari, dan tidak akan pernah merasa berat untuk mematuhi perintah-perintah Allah tersebut. Maka melalui bagian firman Tuhan ini, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita belajar keyakinan keselamatan kita kalau didasarkan pada kesalahan-kesalahan legalistik. Dengan upaya kita berusaha mematuhi tuntutan-tuntutan Allah, perintah-perintah Allah. Kalau keyakinan keselamatan kita didasarkan kepada perbuatan-perbuatan baik, itu adalah kesalehan yang palsu. Itu adalah keyakinan yang palsu. Karena tidak mungkin dengan kekuatan kita sendiri kita sanggup mematuhi seluruh hukum Allah. Hari ini kita belajar seruan Yesus Kristus, seruan kepada Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, jika tidak disertai dengan keinginan untuk hidup saleh, jika tidak disertai dengan keinginan untuk terus mentaati Allah, kita juga jatuh pada legalisme yang sama. Hanya ungkapan di mulut tetapi tidak dipraktekkan. Hanya ungkapan di mulut tapi tidak meluap dari kedalaman hati kita. Hari ini kita belajar, jika semua usaha untuk mendapatkan ketenangan dalam kehidupan kita sudah kita upayakan, tetapi kita tetap merasa takut, kita tetap merasa putus asa, maka kita perlu datang pada Yesus Kristus dalam kerendahan hati. Karena ketenangan jiwa, damai sejahtera, kelepasan dari keterikatan terhadap kepatuhan terhadap hukum Taurat semata-mata dengan usaha kita, hanya kita bisa temukan di dalam Yesus Kristus. Jiwa kita mendapatkan ketenangan. Jika kita merasa pelayanan kita merasa ibadah kita menjadi hambar saat ini, mungkin kadar kasih kita kepada Allah sudah memudar, sudah mulai hilang, sudah mulai luntur. Kita sudah kehilangan kasih kita yang mula-mula kepada Allah. Kita sudah meninggalkan kasih kita yang mula-mula kepada Allah. Maka mari kita bercermin melalui bagian firman Tuhan malam hari ini. Sungguh kita berharap dan bersandar pada anugerah Allah untuk menjalani kehidupan kekristenan kita. Sungguh mari kita nyatakan dan tunjukkan kasih kita kepada Allah untuk mematuhi perintahnya, untuk menuruti perintahnya tiap-tiap hari, sehingga kita tidak merasa ada begitu beban berat yang harus kita pikul. Karena ketika kita melakukan semuanya itu dengan kasih kepada Allah, maka kita akan menjalani dengan sukacita tanpa kita merasa harus dibebani dengan beban yang begitu berat. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui bagian firman Tuhan pada malam hari ini, dan setiap hari kita bersandar pada anugerahnya, pada kekuatannya, bukan pada kemampuan kita sendiri untuk menjalani dan mematuhi semua perintah-perintah Allah. Karena hukum-hukum Allah itu hukum yang memerdekakan, bukan menjadi beban dalam kehidupan kita. Di dalam Kristus kita memperoleh kelegaan, ketenangan, karena kita hanya perlu bersandar kepada Kristus yang telah menyelamatkan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih malam hari ini kami sudah merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami melalui apa yang kami dengar malam hari ini. Tolong kami untuk kami
merespon dengan benar panggilan Tuhan untuk datang berserah penuh kepada Tuhan untuk ketenangan jiwa kami, untuk kepastian keselamatan kami, dan untuk ketenangan hati kami, kelegaan kami dalam mematuhi perintah-perintah Allah. Karena perintah-perintah Allah itu sesungguhnya tidak berat. Secara khusus ketika kami mengasihi Tuhan, melakukan semuanya itu di dalam kasih kami kepada Allah. Terima kasih untuk firman Tuhan malam hari ini. Ampunilah kami kalau kami sudah meninggalkan kasih kami yang mula-mula. Bawa kami kembali supaya kami boleh menjalani kehidupan kami dengan mengasihi Engkau dengan segenap hati kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita mengakhiri persekutuan doa malam hari ini dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. God of my youth, I remembered your call.